Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, dan saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi bersama Tuhan hari ini berjudul Saat Umat Tuhan Merendahkan Diri. Mari kita membaca di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Saya ulang lagi, 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa pemulihan selalu dibutuhkan? Setiap generasi orang percaya selalu hidup di tengah perubahan zaman. Kita hidup di zaman teknologi maju, tetapi hati manusia semakin gelisah. Informasi berlimpah, tetapi hikmat semakin langka. Gereja bertambah banyak, tetapi doa sering berkurang. Banyak orang bertanya, mengapa hidup terasa berat? Mengapa doa terasa kering? Mengapa gereja sibuk tetapi kuasa Tuhan jarang dirasakan? Alkitab memberi satu jawaban yang sangat jelas. Pemulihan tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam umat Tuhan sendiri. Hari ini kita tidak membaca ayat yang baru. Kita membaca ayat yang terlalu sering didengar, tetapi belum sungguh-sungguh dijalani. Dikatakan, jika umatku yang atasnya namaku disebut. Dan saudara bisa teruskan itu saudara. Mari kita melihat latar belakang ayat ini. Kita lihat saudara, ayat ini diucapkan Tuhan setelah bait Allah selesai dibangun, setelah ibadah besar dan korban dipersembahkan, setelah kemuliaan Tuhan turun memenuhi rumahnya. Artinya ayat ini bukan ditujukan kepada orang kafir, bukan ditujukan kepada orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi ditujukan kepada umat Tuhan yang sedang beribadah. Ini penting saudara, karena seringkali kita berpikir ayat ini untuk bangsa, ayat ini untuk dunia, ayat ini untuk orang lain. Padahal Tuhan berkata, jika umatku. Saudara, pemulihan selalu dimulai dari rumah Tuhan. Mari kita perhatikan. Tuhan tidak berkata jika dunia berubah, jika keadaan membaik, atau jika ekonomi stabil. Tetapi dikatakan jika umatku,
Artinya apa? Gereja bukan penonton. Orang percaya bukan korban keadaan. Umat Tuhan adalah alat perubahan. Pertanyaan Tuhan hari ini bukan seberapa besar masalahmu, tetapi seberapa lembut hatimu di hadapan Tuhan. Kebangunan rohani tidak pernah dimulai dari luar gereja. Selalu dimulai dari pertobatan umat Tuhan itu sendiri. Saudara, bagaimana sikap hati yang bisa membuka sorga? Saudara merendahkan diri bukan merendahkan harga diri. Merendahkan diri bukan merasa tidak berharga. Merendahkan diri berarti mengakui kita butuh Tuhan. Merendahkan diri berarti berhenti membenarkan diri. Merendahkan diri berarti berhenti menyalahkan keadaan. Banyak orang mau berdoa, tetapi tidak mau merendahkan diri. Banyak orang mau mujizat, tetapi tidak mau diubah. Tuhan tidak bekerja melalui kesombongan rohani. Tuhan bekerja melalui hati yang hancur dan remuk. Selama kita masih berkata, saya sudah benar, saya tidak seburuk itu, maka pemulihan itu akan tertahan. Saudara, mari kita melihat berikutnya, doa itu sebagai nafas. Doa itu bukan formalitas. Berdoa bukan sekedar membaca kata-kata, bukan sekedar menjalankan liturgi, bukan sekedar mengisi jadwal gereja. Doa adalah pengakuan ketergantungan. Doa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Doa adalah tempat di mana hati kita dibentuk. Masalah gereja hari ini bukan kurang ibadah, tetapi kurang doa yang sungguh-sungguh. Doa itu bukan alat untuk memaksa Tuhan, tetapi doa adalah sarana Tuhan membentuk kita. Mari kita lanjut dengan mencari pribadi Tuhan, bukan sekedar berkat Tuhan. Tuhan tidak berkata mencari tanganku, tetapi mencari wajahku. Banyak orang mencari pertolongan Tuhan, banyak orang mencari berkat Tuhan, banyak orang mencari solusi Tuhan, tetapi tidak mencari Tuhan itu sendiri. Wajah berbicara tentang hubungan, wajah berbicara tentang keintiman. Doa dan puasa sejati bukan Tuhan berkatilah aku, tetapi Tuhan, aku rindu Engkau. Saudara, kalau saudara memperhatikan ayat pokok kita, ada kalimat berkata berbalik dari jalan yang jahat. Pertobatan yang nyata. Bukan menangis di altar, bukan merasa bersalah sesaat, tetapi pertobatan adalah perubahan arah, perubahan sikap, perubahan gaya hidup. Tuhan tidak tertarik pada air mata tanpa ketaatan. Pemulihan tanpa pertobatan adalah ilusi rohani. Kuasa Tuhan turun di atas hati yang mau diubahkan. Saudara, ada 3 janji Tuhan dari ayat pokok yang kita sudah baca. Yang pertama, aku akan mendengar. Saudara, Tuhan tidak tuli terhadap doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati. Yang kedua, aku akan mengampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi darah Kristus. Yang ketiga, aku akan memulihkan. Pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, pemulihan gereja, bahkan pemulihan bangsa. Tuhan selalu setia pada janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Tawarik 7 ayat 14 bukan ayat hafalan,
tetapi satu panggilan hidup. Pemulihan tidak dimulai dari keadaan. Pemulihan tidak dimulai dari orang lain. Pemulihan dimulai dari umat Tuhan yang mau merendahkan diri. Hari ini Tuhan tidak bertanya, seberapa lama engkau sudah bergereja? Seberapa aktif engkau melayani? Tetapi Tuhan bertanya, apakah engkau mau merendahkan diri? Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan doa yang sungguh-sungguh, dan dengan kerinduan untuk dipulihkan, dan dengan kerinduan untuk dipulihkan. Saat umat Tuhan merendahkan diri, Tuhan pasti bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk membuat kami selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menasihati kami, Engkau sudah menguatkan kami, dan kami percaya kebenaran firman-Mu pagi ini akan memulihkan kami. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mata pencaharian mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.